Sudah dekat saatnya Wahabi dan Pahlawi jadi penguasa negeri ini. NU dan Muhammadiyah harus minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan saudara di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan coba mengulas satu situasi petah dukungan umat Islam terhadap Anies Baswedan. Ada satu ulasan dari seorang YouTuber yang menurut saya ini penting, setidaknya akan memperkaya kita punya cara pandang dalam melihat kontestasi politik yang bahkan digelar pada tahun 2024 dan kemana sih arah dukungan umat Islam di Indonesia. Dari analisa ini setidaknya menarik bahwa Anies Baswedan kemungkinan besar itu akan didukung oleh pertama para ex-FPI yang memang mereka ini adalah kelompok Islam yang dimotori oleh Habib Rizik Syihab dan sejumlah habaib-habaib lainnya dan tentu para pengikutnya. Setidaknya kita bisa lihat bahwa mereka ini orang kecewa terhadap rezim karena wadah mereka itu dibubarkan FPI. Dan tentu ini akan menjadi sebuah masalah besar bagi Anies Baswedan. Yang kedua, kemungkinan besar para NU kultural juga akan larinya ke Anies dengan sejumlah narasi-narasi bahwa Pak Anies ini memang orang yang dekat dengan kelompok Islam dan gagasan-gagasan besarnya tentang keislaman itu memang sudah sering kita lihat dan yang terbaru ini kan seorang ulama tarekat yang cukup terkenal Abah Aus ini dengan terang-terangan menyatakan dukungan dan bahkan dengan tegas mengatakan bahwa Anies ini adalah titisan Imam Mahdi yang karenanya dia harus menang. Musuh Imam Mahdi adalah Dajjal. Dan ini kan sesuatu yang yang memiriskan bagi kita. Seorang mursyid tarekat ini sampai mengeluarkan statement yang menurut kita ini sudah sudah sangat berlebihan. Tapi terlepas daripada itu semua, yang namanya politik memang selalu menarik orang untuk melakukan cara-cara untuk memenangkan dia punya calon. Terus yang kedua, kemungkinan besar bahwa ex-HTI yang jumlahnya juga cukup besar ini bakal akan mendukung mati-matian Anies Baswedan. Dan ini tentu berbahaya bagi lawan-lawan politik Anies karena kita tahu bahwa HTI ini jumlahnya tidak main-main besarnya, dan mereka tidak sedikit adalah para kalangan intelektual yang tentu menguasai arena setidaknya media sosial. Dan berikutnya, Anies Baswedan bakal didukung juga oleh para kelompok Islam yang selama ini sering disebut sebagai Wahabi. Nah, ini dia. Wahabi adalah kelompok Islam yang memang selama ini cukup intens dalam gerakan dakwah Islam yang memang sejauh ini hanya banyak menyerukan soal-soal kajian-kajian keislaman dan tidak masuk dalam gelanggang-gelanggang politik praktis. Tetapi sejauh ini yang kita lihat mereka sudah mulai tergiring, terlepas dari mungkin sejumlah para pemain-pemain politik yang mencoba menyiapkan wadah bagi mereka, tempat bagi mereka. Karena mereka ini memang adalah masa yang bisa menjadi lahan empuk bagi Anies untuk kemudian memenangkan kontestasi. Tetapi lucunya, Wahabi dengan NU kultural ini kan secara mazhab ini berbeda jauh. Demikian pula para habaib yang kita tahu bahwa mereka adalah ahlus sunnah penganut tarekat. Tetapi mereka bisa ketemu pada satu titik kepentingan. Nah, ini tentu menjadi ancaman besar bagi kelompok nasionalis religius yang tentu mungkin di sana kita tahulah mereka-mereka yang memiliki konsep kebangsaan nasionalisme religius yang mengkolaborasikan di mana nilai-nilai Islam itu dalam wadah kebangsaan kita dalam negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Sementara kelompok sebelah ini selalu berorientasi pada politik Islam, negara Islam. Nah, ini tentu akan menjadi sebuah arus yang terus-menerus akan berhadap-hadapan. Dan kita hanya berharap bahwa
NU sebagai ormas terbesar di Indonesia dan tentunya juga Muhammadiyah bisa memainkan peran strategisnya dalam menjaga keseimbangan ini agar persatuan umat Islam bisa terjaga. Nah, untuk itu kita akan coba simak seperti apa ulasan dari salah seorang YouTuber ini yang menurut saya penting untuk kemudian kita teruskan kepada umat agar umat bisa menjatuhkan pilihan-pilihan politiknya ini secara benar dan tepat ya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai seorang muslim. Mari kita simak sama-sama. Ini sungguh luar biasa. Mereka nih sangat percaya diri. Mengapa? Karena menurut kalkulasi hitung-hitungan mereka, hampir semua pengikut Wahabi dipastikan memilih Anies Baswedan. Coba bayangkan nih, pengikut Wahabi ini sudah banyak sekali sekarang ini. Ditambah mayoritas para habaib. Mayoritas para habaib loh ya, yang dahulunya mendukung FPI. Ya walaupun masih banyak sih habaib-habaib yang tidak mendukung Anies, masih banyak. Tetapi kalau mayoritas para habaib yang dahulunya mendukung FPI ini dipastikan mendukung Anies. Coba sekarang dihitung nih, mulai dari para pengikut Wahabi, hampir seluruhnya dipastikan memilih Anies. Ditambah para habaib dan para jamaahnya pengikutnya yang dahulunya mendukung FPI. Belum lagi ditambah semua anggota ex-HTI. Nah, coba nih. Jadi anggota ex-HTI ini sudah banyak sekali. Ini dipastikan memilih Anies Baswedan. Ini sudah 3 kelompok nih. Kelompok pertama yaitu kelompok dari Jamaah Wahabi seluruh Indonesia. Yang kedua yaitu kelompoknya para habaib yang dahulunya FPI ditambah seluruh jamaahnya. Kemudian yang ketiga, ditambah seluruh anggota ex-HTI. Ini sudah 3 kelompok besar. Ditambah lagi semua pengikut para kiai NU kultural dan para tokoh Muhammadiyah. Jadi ada banyak nih, bukan hanya 1-2. Banyak sekali para kiai NU kultural dan juga tokoh Muhammadiyah dipastikan memilih Anies Baswedan. Ini sungguh luar biasa. Coba kita sekarang lihat sajalah. Kan banyak sekali pondok-pondok pesantren yang amaliyahnya itu NU. Amaliyahnya NU. Tetapi secara politik mereka wallahu alam bisawab nih, ya kan? Jadi kalau melihat seolah-olah Islamis begitu, seolah-olah itu sudah lupa daratan. Padahal politik itu Masya Allah nggak seperti apa yang kita lihat. Politik itu luar biasa. Sedangkan masih banyak sekali kiai-kiai NU yang lugu apa adanya, yang tidak paham politik. Jadi banyak sekali kiai-kiai NU itu yang masih lugu. Ya namanya orang lugu itu kan mudah sekali untuk husnudon. Husnudon itu ya baik, tetapi kalau dalam hal politik itu tidak seperti itu. Kewaspadaan itu yang lebih penting. Jadi waspada, harus tahu tentang ada apa di balik batu, ada udangnya atau ada apanya gitu lah. Ya sehingga mereka ini memunculkan slogan bahwa sudah saatnya Wahabi dan Pak Alawi menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini. Pemimpin tertinggi loh ya, berarti presiden. Bukan sekedar gubernur. Kalau sekedar gubernur kan hanya 1 provinsi. Ini pemimpin tertinggi di negeri ini, yaitu presiden. Jika itu terjadi, maka para pejabat tinggi, mulai dari menteri-menteri ini dan para penguasa di negeri ini, ya para penguasa bisa hakim, bisa macam-macam nih, bisa KPK, bisa macam-macam. Jadi para petinggi dan para penguasa di negeri ini adalah orang-orang Wahabi dan orang-orang Ba'alawi, orang-orang NU dan orang-orang Muhammadiyah harus minggir, gantian nih, gantian. Oleh sebab itulah yang namanya politik itu luar biasa. Sehingga para kiai-kiai NU ini ya harus tahu tentang strategi. Jangan hanya kelihatannya Islami, kelihatannya.
Tetapi Indonesia itu tidak sama dengan negeri-negeri lain. Indonesia ini negeri yang unik, yang sangat unik. Bahkan banyak sekali kiai-kiai sepuh yang memprediksi sulit bagi keturunan-keturunan asing ingin menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini. Karena negeri ini selalu akan diwarisi oleh para putra-putra pribumi asli. Sehingga banyak sekali para ulama-ulama yang arif billah, yang benar-benar arif billah, yang benar-benar memahami ilmu hakikat dan ma'rifat sejati. Mereka bilang bahwa pemimpin tertinggi di negeri ini, yaitu sekarang presiden, itu selalu akan dipegang oleh putra-putra pribumi asli. Putra-putra pribumi asli. Oleh sebab itu, silakan dilihat apakah Pak Anies Baswedan atau Pak Prabowo ini putra-putra pribumi asli ataukah putra-putra dari orang-orang asing yang ke pribumi. Lalu standarnya apa menjadi pribumi asli? Toh mereka sudah lahir di Nusantara, di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa putra-putra pribumi asli itu standarnya kalau sudah di Indonesia sebanyak 10, minimal 10 keturunan. Lah, kalau minimal 10 keturunan, dihitung saja. Apakah Pak Anies Baswedan itu orang tuanya, kakeknya, buyutnya sudah di Indonesia atau belum? Hitung saja. Kemudian Pak Prabowo juga begitu. Dihitung saja apakah sudah 10 generasi lahir di Nusantara. Karena kalau sudah 10 generasi itu sudah membaur, campur baur, sudah menjadi orang Indonesia asli, menjadi pribumi asli. Nah ini kalau menurut ya terawangan dari para ulama. Masalah benar dan tidaknya wallahu a'lam bishawab. Oleh sebab itulah kita sebagai orang Indonesia asli, jangan sampai kita termakan oleh hoak-hoak begitu. Kita harus mendamaikan siapapun yang menjadi presiden, silahkan, asal jangan memecah belah kesatuan dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian wallahu ta'ala a'lam bishawab.